Tahukah kalian? Menurut sensus BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2010, tercatat Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan ada sekitar 714 suku yang tinggal di seluruh penjuru Nusantara dengan kebudayaan yang beragam. Kok bisa gitu ya? Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dan corak kehidupan masyarakat praaksara. 1. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Proto-Melayu merupakan ras yang berasal dari Yunani atau Cina yang bermigrasi ke Indochina, Siam, dan sampai ke Kepulauan Nusantara dengan membawa kebudayaan Batu. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar sehingga memudahkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara dengan membawa kebudayaan logam atau kebudayaan Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu karena dapat membuat perkakas dari perunggu. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di hampir tiap penjuru kepulauan Nusantara. Melanesoid berasal dari pulau-pulau di lautan Pasifik. Di kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri mereka adalah berkulit gelap, rambut hitam keriting, bibir tebal, hidung melebar, dan pesek. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang saat ini mendiami NTT dan Maluku. Wedit dan Negrito merupakan ras yang lebih dulu mendiami wilayah Nusantara sebelum ras Proto dan Deutero Melayu. Wedit yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Ciri-ciri mereka, kepala mesokepal dan letak mata yang dalam atau cekung, kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi atau Kubu, di Siak atau Sakai, dan di Sulawesi, Pojok Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Teori out of Taiwan berdasarkan penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa secara genetik mayoritas orang Indonesia sama dengan bangsa Austronesia. Selain itu, ditinjau dari segi bahasa-bahasa suku bangsa di Nusantara memiliki rumpun bahasa Austronesia yang sama dengan suku bangsa di Taiwan. 2. Corak kehidupan masyarakat praaksara, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Zaman praaksara. Praaksara berasal dari dua kata yaitu pra artinya sebelum dan aksara mengenal tulisan. Zaman praaksara yaitu zaman di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Dan dibagi lagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut, dan masa bercocok tanam. Dan zaman logam dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi, atau masa perundagian. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau budaya Paleolitik. Paleolitik berasal dari dua kata yaitu paleo yang berarti tua dan litos berarti batu. Pada zaman batu tua diperkirakan berlangsung sekitar 12.000 tahun yang lalu. Manusia pendukung zaman Paleolitikum yaitu antara lain
Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Corak kehidupan mereka yaitu food gathering atau mengumpulkan makanan dan berburu hewan. Kehidupan mereka masih bergantung pada alam dan hidup berpindah-pindah mengikuti sumber air dan makanan atau hewan buruan. Mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan buas, dan ancaman dari kelompok lain. Kehidupan sosial mereka berkelompok beranggotakan 5-20 orang. Populasi mereka sangat sedikit karena kehidupan yang berat. Mereka sudah mengenal pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan bahan makanan dan merawat anak. Alat hasil kebudayaan masa Paleolitik: 1. Kapak genggam dari batu untuk menggali umbi-umbian. Kampak perimbas atau chopper untuk merimbas kayu. Alat serpih atau flex sebagai pisau atau penyerut juga penusuk. Alat-alat tulang dan tanduk sebagai mata tombak, penusuk atau pencungkil. Disebut juga hasil kebudayaan Ngando karena berasal dari Ngandong, Jawa Timur. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau budaya Mesolitik. Zaman Batu Tengah atau zaman peralihan berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Kehidupan sosialnya sudah memiliki ketahanan bertahan hidup yang lebih baik dibanding masa sebelumnya, dan pembagian kerjanya masih sama seperti masa sebelumnya. Mereka sudah mengenal penggunaan api untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh dan mengusir binatang buas. Mereka mulai hidup menetap di gua dekat sungai atau tepi pantai, tetapi masih juga sering berpindah. Abris Sosro, gua tempat tinggal manusia beraksara, tidak jauh dari sumber air atau makanan. Mereka sudah mengenal tradisi melukis di dinding gua. Mereka melukis di dinding gua hanya sebatas cap tangan dari pewarna tumbuhan, yang contohnya ada di Gua Liang Leang di Sulsel atau Papua, sebagai simbol pelindung dari roh-roh jahat dan juga sebagai perjalanan awal para arwah setelah mati. Dan lewat lukisan tersebut diketahui bahwa pertama kali mereka mengenal sistem kepercayaan. Kejokan Modinger atau sampah dapur bekas kulit kerang atau siput yang banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Berikut hasil kebudayaan masa Mesolitik. Serpih bilah atau flex, Sumatera Lit atau kapak genggam Sumatera, kapak pendek atau hack carp, juga kejokan Modinger dan batu pipisan. 3. Masa bercocok tanam atau budaya Neolitik atau batu muda. Zaman batu baru atau zaman bercocok tanam berlangsung sejak 2500 sebelum Masehi dan dibawa oleh Deuteronomi Melayu. Kegiatan berburu semakin lama semakin menghilang dan digantikan dengan berternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Food producing atau kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon atau belukar, atau disebut juga slash and burn, sehingga tercipta ladang-ladang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai hidup menetap atau sedenter, pembagian kerja semakin bervariasi. Laki-laki untuk pekerjaan berat seperti berburu hewan dan menangkap ikan di laut, sedangkan perempuan menabur benih di ladang, menangkap ikan di sungai, dan merawat anak. Sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga, kehidupan masyarakat mulai teratur sehingga setiap perkampungan menuju kepala yang dihormati atau primus inter pares. Hasil kebudayaan masa bercocok tanam yaitu kapak lonjong, beliung persegi yang besar digunakan untuk cangkul sedangkan yang kecil digunakan untuk memahat kayu. Kapak persegi, mata panah untuk berburu, dan gerabah. Demikianlah video tentang materi asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia dan corak kehidupan masyarakat praaksara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.